wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah amma ba'du. Saudaraku semua, sesama muslim, seiman, seagama, saya doakan Anda semua mudah-mudahan umurnya berkah, rezekinya berkah, wafatnya husnul khotimah. Yang non-muslim, yang beragama Kristen, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, semua sesama manusia, saya ucapkan selamat pagi, semoga kasih Tuhan selalu menyertai. Insya Allah, amin, amin. Saudaraku semua, rakyat Indonesia semua, penduduk Indonesia semua, termasuk penduduk dunia maya semua, tanpa terkecuali, alhamdulillah, tadi pagi saya dapat kiriman katanya sudah mulai ada yang mau melaporkan saya ke polisi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Alhamdulillah, hidup dan matiku ada di tangan Allah. Ya. Sebusuk-busuknya aku, sejahat-jahatnya aku, hidup dan matiku ada di tangan Allah. Jadi kalau sampai terjadi kejadian, dilaporkan polisi, aku ditangkap polisi, aku dipenjara, barakallah. Tak doakan mudah-mudahan siapapun, engkau termasuk Indonesia, tetap tak doakan mudah-mudahan selamat. Ya mau bagaimana? Karena video yang membahas masalah itu masalah PKI, saya tak tarik nafas, saya tak atur intonasi, saya tak coba meredam emosi, saya tak coba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Indonesia, penguasa, Masya Allah. Gak apa-apa wis, aku tangkepan wis. Gak apa-apa, ayo laporkan, tangkap semua sudah. Orang-orang Islam, kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama tangkepan semua, gak apa-apa sudah. Biar dan kelelep Indonesia, biar sekalian dan cepat rusaknya, diazabnya biar cepat begitu. Saya ini warga negara Indonesia yang baik. Saya bayar pajak, saya taat hukum, saya tidak pernah ngerepoti Indonesia. Ya. Walaupun saya tiap hari melakukan pekerjaan, aktivitas, tugas-tugas yang sebenarnya bukan hak saya, walaupun saya nggak melakukan itu nggak masalah sebenarnya, tapi tetap saya lakukan demi Indonesia. Ya. Bangun pesantren ya tidak ngerepoti pemerintah, pajak bumi ya tak bayar. IMB ya tak bayar, semua tak bayar. Prosedur hukum tak bayar. Sampai sekarang 200 santri semuanya tak gratiskan. Ada 5 pengajar saya gaji dengan mahal, pakai uang saya. Tidak pernah ngerepoti Indonesia aku ini. Kalau mau ditangkap, tangkap saja, nggak apa-apa. Laporkan, nggak apa-apa. Bismillah, nggak apa-apa. Memang hebat Indonesia sekarang itu, hebat. Itu video durasinya hampir 30 menit. Video itu durasinya 30 menit. Coba dilihat semua dulu sampai ending-endingnya dilihat. Tapi intinya gini loh, kenapa jadi sibuk nangkap saya? Kenapa sibuk laporkan saya? Kenapa nggak ditangkap sekali anak PKI-nya? Kalau ngomong PKI, PKI-nya ada. Aku bangga jadi anak PKI.
Kalau mau nangkap aliran sesat, Syiahnya ada, di DPR ada Syiah, di Jakarta banyak Syiah. Syiah itu sesat, bahaya. Itu ditangkap. Ya, koruptornya banyak, itu yang ditangkap. Di istana, di parlemen atau di mana mungkin adalah orang-orang busuk yang masya Allah ya, masya Allah, rakus, tamak, penjilat itu ditangkap. Kenapa sekarang sibuk nangkepi orang-orang yang dikit-dikit Bhinneka lah, Pancasila lah, NKRI lah. Memang ada potongan aku ini merusak NKRI, ada potongan aku ini merusak Pancasila. Ya Allah, Pak Jokowi kemarin rame, viral, beredar di media sosial. Pak Jokowi ngimami sholat. Coba, terserah monggo, dicatat, diedit, dipotong videoku, terserah monggo, wis pasrah ngimami sholat. Padahal beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu mungkin ya, awal-awal dulu terpilih beliau pernah viral videonya ngimami sholat dan batal semua bacaannya. Bacaannya batal, bacaan Al-Fatihahnya rusak, bacaan Al-Fatihahnya salah, rusak, fatal. Udah, hukum-hukum kaidah hancur semua di situ. Dan video itu viral. Pak Jokowi ngimami sholat dan bacaan suratnya salah semua. Harusnya dengan kejadian itu, harusnya ya, Pak Jokowi sudah tidak boleh lagi ngimami sholat. Sudah nggak boleh. Muncul lagi foto ngimami sholat. Coba dari sini, ini dikembangkan. Janganlah egois. Ya, janganlah egois. Dikembangkan. Kalau ada di masjid atau di kantor atau di mana ketika mau sholat berjamaah, terus ada orang yang mendaulat Pak Jokowi ngimami sholat, silakan Pak Jokowi, Anda jadi imam. Maka yang mendaulat itu dosa. Oh, sudah tahu tidak bisa ngaji kok disuruh ngimami. Ayo kalau mau ngomong hukum itu dari pihak yang mendaulat. Sekarang dari pihaknya Pak Jokowi sendiri. Oh maaf, kalau negara urusan saya, tapi kalau sholat saya belum lancar ngajinya, Anda saja ngimami. Laku duning ngono sih. Ini dari satu cermin akhlak sini loh. Loh masa gini ini Anda artikan merusak, mengancam NKRI, mengancam Bhinneka Tunggal Ika, mengancam Pancasila. Mau jadi apa Indonesia ini? Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa nggak penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu kenapa kok nggak ditangkap? Kenapa bukunya kok nggak diurus? Anda sibuk mengalihkan isu yang persekusi, sibuk nguber-nguber Habib. Sementara Ahok sekarang di mana? Ahok lari kemana? Tidur di mana? Di penjara mana? Kenapa kok nggak balik ke LP Cipinang, Lapas Cipinang? Loh, yang nanya seperti ini bukan saya toh, banyak. Loh, kalau ini Anda artikan mengancam Bhinneka, mengancam NKRI, apa? Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini tarif listrik mau naik. Kemarin saya lihat ada orang naik sepeda motor gendong mayit karena sama rumah sakit nggak dikasih ambulan, mayitnya digendong naik sepeda motor. Kemarin saya lihat lagi di Jember orang makan rumput karena saking laparnya nggak punya nasi, makan rumput. Negara sekaya ini, Masya Allah. Ini opini. Itu Egi tuh live di TV One. Itu Egi tuh tangkap itu. Bilang Jokowi jelek. Ya, tangkap semua sudah, berarti sudah tangkap semua itu. Ada berapa ribu orang tangkap semua itu, sudah nggak apa-apa wis. Ngeri saya, ya Allah la haula wala. Nggak apa-apa wis, monggo.
Saya nggak punya pengacara, saya nggak akan nyewa pengacara, nggak apa-apa. 200 santri yang pondok ini pun juga nggak ada aliran apa-apa, nggak pernah ngomong politik, nggak pernah ngomong ideologi, nggak. Pokoknya santri dari datang sampai pulang cuma ngaji, tok titik, menghafalkan Quran. Dan itu aku yang nanggung biayanya. Silakan, nanti tak serahkan sama Allah. Aku di penjara misalkan, nanti Allah nanti yang ngasih nafkah. Santri-santri yang di sini, ada anak yatim juga di sini. Biar santri yang akan mengatur nanti. Adik, tolong ambilkan Quran 7 biji coba. Anak-anakku, coba. Oke, terserah 7. Afgan sini saya. Afgan umur berapa, nak? Nah, ambil Quran. Dikit-dikit tangkap, dikit-dikit Bhinneka, dikit-dikit NKRI, dikit-dikit Pancasila. Mohon maaf, saya memang tidak bisa suruh baik seperti Adil Sirot. Ya, saya suruh baik seperti Gus Nuril, nunduk-nunduk. Enggak bisa saya. Saya nggak butuh jabatan, nggak butuh apa-apa. Sudah hafal berapa juz? Afgan, 2 juz. Umurnya 8 bulan. 8 tahun ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 Al-Quran yang saya pegang. Dan saya masih punya wudhu. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya mubahalah kamu semua. Kalau memang saya busuk, kalau memang bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Demi Allah, Allah saksinya. Kalau memang saya busuk, kalau memang saya jahat, kalau memang saya mengancam NKRI, saya mengancam Bhinneka Tunggal Ika, saya menghina presiden, siapapun, hancurkan hidupku ya Allah, laknat hidupku ya Allah. Tapi kalau ternyata kalian yang busuk, siapapun tanpa terkecuali, yang di istana, di DPR, di MPR, kalian semua yang busuk, kalian yang jahat, kalian yang dolim, kalian yang munafik, kalian yang pengkhianat. Tidak, saya tidak akan mendoakan jelek. Kalau saya yang busuk, saya yang jahat, mudah-mudahan Allah melaknat saya. Tapi kalau ternyata kalian yang jahat, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosamu, memuliakan hidupmu, melancarkan rezekimu, dan mencabut nyawamu dengan cara husnul khotimah. Saya ulang. Kalau saya dibayar, kalau ada yang membayar saya, kalau ada sedikit saja kedengkian di dalam hati saya, kebusukan di dalam hati saya, kalau ternyata ada orang yang bayar saya di belakang saya, kalau memang ada di dalam darah saya mengancam NKRI, mengancam Bhinneka Tunggal Ika, mudah-mudahan Allah melaknat saya. Tapi kalau engkau, Pak Presiden, Pak Kapolri, siapa saja yang mau ngelapor ke polisi, siapa? Semua pejabat tanpa terkecuali. Kalau ternyata engkau yang PKI, kalau ternyata engkau yang dolim, engkau pengkhianat, engkau yang busuk, engkau yang munafik, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Saya tidak akan membalas saya tidak akan membalas dirimu dengan doa yang laknat, dengan doa yang buruk. Tidak, bismillah. Sudah, laporkan saya, tangkap saya, penjara saya, anak istri saya, santri-santri saya, biar Allah yang ngurus nanti. Saya doakan lancar hidupmu, berkah hidupmu, selamat hidupmu.
dikit-dikit Pancasila, dikit-dikit NKRI, dikit-dikit Bhinneka Tunggal Ika, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit tangkap. Penjahat yang asli tidak ditangkap, koruptor yang asli tidak ditangkap, pengkhianat yang betul-betul pengkhianat tidak ditangkap, sibuk mengalihkan isu. Ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah. Saya niat baca Al-Fatihah. Dan sebelum saya tutup, jangan lihat videonya sepotong-sepotong. Lihat video durasi 30 menit. Lihat videonya yang full. Saya niat baca Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan semuanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Sudah saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ila hadihin ya bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sudah mendoakan dirimu yang terbaik, siapapun. Kalau ternyata sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ada gejala-gejala yang tidak baik menghantam hidupmu, menghantam anakmu, menghantam istrimu, sholat taubat 2 rakaat saudaraku ya. Baca istighfar 100 kali. Yang penting saya sudah mendoakan yang terbaik untuk kalian, untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.